semuanya, kita mulai sekarang ya. Ya. Pada sana. Panggang jari. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dekat Tuhan. Silakan duduk kembali ya. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Yang pertama ada ditutup dia Ayu Anggreni. Ada Ibu. Oke. Ide Bagus Cahyadi Sastrawan. Telat, Bu. Itu telat masih di mana? Ada konfirmasinya? Di jalan, Bu, macet. Oke. Lanjut nih Kadek Rahayu Rizkayanti. Ada, Bu. Yogi Catur Anggarawan. Tidak ada informasi. Oh, ini nggak pernah masuk ya? Oke. Kita tunggu teman-temannya lagi ya. Swastiastu Ibu. Mohon izin kami terlambat dikarenakan tadi ada macet di jalan. Saya juga Bu, Swastiastu, mohon maaf terlambat. Saya mohon agar di pembelajaran berikutnya jangan terlambat lagi ya. Karena Baik. kalian sudah kuliah, seharusnya kalian harus belajar untuk datang tepat waktu. Jadi untuk hari ini saya kasih keringanan, tapi untuk di lain waktu saya tidak akan memberikan pengertian ataupun keringanan untuk kalian. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya mulai ya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah di pembelajaran minggu lalu itu kalian masih mengingat materi apa yang saya sudah jelaskan? Bagaimana? Apakah ada yang mau mengangkat tangan untuk memberikan paparan materi yang telah saya berikan di minggu lalu? Atau saya tunjuk? Mungkin Yogi, bagaimana? Ibu, izin untuk menjawab. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian Pancasarada dan bagian-bagian ini. Hanya itu saja? Atau ada yang lain atau ada yang mau ditambahkan lagi? Yang saya mengerti cuma itu aja, Bu. Yogi, itu sudah dijelaskan mengenai materi yang sebelumnya di minggu lalu, tapi menurut saya itu masih kurang lengkap. Jadi apakah dari kalian ada yang ingin menambahkan lagi? Bagaimana? Atau mau ditambahkan lagi sama Gus Cahya karena kalian tadi terlambatnya bareng-bareng? Bagaimana? Izin menambahkan Ibu. Silakan. Pengertian Pancasarada yaitu 5 keyakinan yang harus diyakini oleh umat Hindu. Yang pertama itu adanya Brahman. Brahman itu percaya dengan adanya Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua adanya Atman, yang di mana Atman itu adalah adanya roh atau jiwa yang kekal abadi. Yang ketiga ada karma pala, yaitu karma pala perbuatan yang adanya hukum sebab akibat terhadap perbuatan kita baik atau buruknya. Yang keempat adalah ada yakin terhadap punarbaya, yaitu yakin terhadap kelahiran kembali. Yang kelima, yang terakhir ada keyakinan moksa, yang dimana keyakinan akan adanya pembebasan atau siklus kelahiran kembali yang mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu kekal abadi. Mungkin segitu aja, Bu. Baik. Ada yang ingin menambahkan lagi sekiranya? Berarti udah cukup ya. Untuk materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga bagian-bagian dari Pancasarada.
Dan kemudian di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai keterkaitan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bakal lanjut untuk materi selanjutnya, yang dimana itu kita akan membahas mengenai keterkaitannya Pancasila dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu saya mau bertanya kepada kalian, itu apakah menurut kalian adakah keterkaitan Pancasila dengan kehidupan sehari-hari? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ada yang bisa menjawab? Mohon izin Ibu, ada keterkaitan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi 5, seperti contohnya pengembangan spiritual, etika dan moralitas, kehidupan sosial dan tujuan hidup, dan yang terakhir harmoni dengan Pancasila. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan lagi atau bagaimana? Mohon izin menambahkan Bu, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu merupakan 5 keyakinan dalam agama Hindu, di mana yang pertama yaitu Brahman. Nah, dalam keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu di mana mengajarkan umat Hindu untuk selalu bersyukur, berdoa, dan menjalankan kewajiban agama seperti sembahyang di pura ataupun di rumah. Lalu keyakinan yang kedua yaitu Atman, di mana kesadaran bahwa setiap makhluk memiliki Atman mendorong sikap saling menghormati, tidak menyakiti, serta hidup dengan penuh kasih sayang dan toleransi. Lalu yang ketiga yaitu Karma. Dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, baik maupun buruk. Oleh karena itu, seseorang itu harus berkata jujur dan bertindak adil agar mendapatkan hasil yang baik dalam kehidupan. Lalu yang keempat yaitu Punarbawa. Keyakinan ini mengajarkan bahwa kehidupan saat ini adalah hasil dari perbuatan di kehidupan sebelumnya, dan kehidupan mendatang ditentukan oleh perbuatan sekarang. Ini mendorong seseorang untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas spiritualnya agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kelima yaitu moksa. Dalam kehidupan sehari-hari, moksa menjadi tujuan akhir, yaitu mencapai kebebasan dari siklus kelahiran kembali dengan hidup penuh kebijaksanaan dan kebajikan. Baik. Oke, setelah itu maka kita bisa menyimpulkan bahwa dari Pancasila itu menimbulkan sikap untuk saling peduli, kemudian interaksi sosial antar umat, karena ini memang ada keterkaitannya dari Brahman, Atman, Punarbawa, Karma, dan juga Moksa ya. Jadi sekarang itu ya sudah bisa kalian pikirkan atau kalian bayangkan materi apa yang akan Ibu jelaskan. Tapi sebelum itu di sini Ibu lihat ada spidol, mungkin ada yang bawa spidol sekarang? Ada Ibu. Oke. Baik, makasih. Oke, dicermati lagi. Yang pertama itu ada di Pancasila ya. Terkaitan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada di Brahman. Itu ada berapa tadi? Ada rasa syukur ya. Dan apa tadi yang sempat dijelaskan oleh dia? Bukan kesembahyaan mungkin. Ya. Kemudian ada lagi yang ditambahkan?
Bagaimana? Mungkin menjalankan kewajiban agama, Ibu. Menjalankan Kewajiban agama. sama dan juga menghormati sesama makhluk hidup. Dari kata kuncinya itu Brahman. Brahman tuh tadi apa kalian bilang itu percaya terhadap Tuhan. Tuhan. Jadi dia masuk ke rasa syukur karena kita udah diberikan kehidupan oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian kita melakukan persembahyangan juga, ini juga termasuk ke rasa syukur kita. Dan kemudian menjalankan kewajiban sebagai agama itu juga termasuk, dan juga menghormati sesama makhluk hidup. Ini yang mendorong adanya keterkaitannya Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga ada di dalam kitab suci seperti Upanishad yang dijelaskan bahwa Brahman adalah sumber dari segala sesuatu yang merupakan realitas tertinggi yang harus dipahami oleh semua makhluk hidup, ya. Yang kedua itu ada Atman. Ini spidolnya udah mau habis ya. Oke, untuk Atman itu apa pengertiannya tadi? Mengenai Atman dalam Pancasrada. Atman itu yakin terhadap adanya roh di dalam tubuh kita. Baik, Atman itu dipercaya bahwa adanya Atman di dalam tubuh kita, yang dimana itu dikatakan bahwa di setiap manusia itu memiliki jiwa yang abadi. Tidak hanya di manusia saja, tapi di makhluk seperti tumbuhan dan juga hewan itu terdapat juga Atman. Nah, khusus untuk di dalam diri manusia, karena dia memiliki jiwa yang abadi, itu mendorong mereka untuk saling menghargai, kemudian juga berperilaku yang baik terhadap sesama. Nah, dari kedua ini menimbulkan kontribusi dalam proses meningkatkan etika dalam berinteraksi sosial dalam di kehidupan manusia, sehingga ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu, seperti itu. Yang ketiga itu ada di Karmapala, ya. Ini Karmapala itu menjelaskan mengenai keyakinan apa? Hukum sebab akibat. Baik, ini di dalam Pancasrada, Karmapala itu dipercayai dalam hukum sebab akibat, yang dimana di saat kita melakukan perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan ini mendorong kita sebagai manusia itu harus berperilaku baik dan harus bertanggung jawab. Ini ya, ini yang berkaitan ya, bertanggung jawab, atas tindakan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kenapa Pancasrada dikatakan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena Karmapala merupakan hukum sebab akibat, seperti itu. Keempat itu ada di Punarbawa. Punarbawa itu tadi apa? Siklus
kelahiran kembali. Oke, dalam keyakinan di Pancasrada Punarbawa ini dimaknai dengan adanya siklus kelahiran dan juga kematian. Nah, dalam siklus ini itu kita jadi mengetahui mengenai pengertian dari kehidupan yang dimana ini kan kelahiran kembali. Jadi kita bisa dapat memahami tentang kehidupan yang dimana kita akan bisa lebih menghargai mengenai setiap momen, dan juga kita akan berusaha untuk mencapai moksa. Moksa yaitu dari pembebasan duniawi. Inilah yang paling penting dalam Punarbawa. Ini yang paling utama, yang dimana kita akan terus berusaha untuk mencapai moksa dengan kita melakukan hal-hal baik yang seperti berkaitan dengan hukum sebab akibat seperti karma pala, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Itu ada di moksa. Untuk pengertian moksa itu apa tadi? Moksa itu siklus kebebasan dari ikatan-ikatan kelahiran kembali dan hukum karma atau penderitaan di duniawi. Oke, untuk moksa itu merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia, yang mana itu pembebasan dari siklus reinkarnasi atau siklus lahiran dan juga kematian. Nah, di moksa ini itu memotivasi, spidolnya habis ya, memotivasi setiap individu dengan tujuan hidup, yaitu tujuan spiritual dan juga moral yang begitu tinggi untuk bisa mencapai moksa. Maka dari itu, mengapa dikatakan berkaitan, itu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini moksa itu memotivasi kita agar kita bebas dari siklus kelahiran dan juga kematian, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bagaimana? Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa Ibu. Dan kita sudah selesai. Sebelum itu, apakah kalian benar-benar sudah mengerti mengenai materi ini? Benar Ibu, sudah mengerti. Karena saya melihat wajah-wajah lesu di kalian, mungkin saya akan melakukan ice breaking. Apakah kalian bersedia? Bersedia Ibu. Mungkin bisa dibantu untuk kalian berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri. Silakan diregangkan dulu badan kalian agar tidak kesemutan. Sementara sih enggak Bu. Oke, kita lanjut aja ya. Dan kalau saya bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Oke, siap? Siap. 2, 3, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kanan, Kiri, kiri. kanan. Raga pelihan. Silakan Gus Cahya. Pusatnya berisik. Silakan maju. Itu. Jadi yang lain silakan duduk. Kira-kira apa yang mau dikasih informasi buat teman kalian? Membuat kesimpulan materi yang tadi. Bagaimana Gus Cahya? Apakah kamu siap atau terima, atau mau ada yang lain, atau ada bantahan? Bagaimana? Siap Bu. Ya, silakan dijelaskan mengenai rangkuman materi yang baru saja saya sampaikan. Yang pertama, materi yang Ibu tadi bicarakan yaitu Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Pancasrada yang artinya 5 keyakinan dan kepercayaan umat Hindu yang harus diyakini. Yang pertama, Brahman.
Brahman dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan persembahyangan, melakukan rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Inti Sang Hyang Widi Wasa. Yang kedua adanya Atman, yang dimana Atman dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menghargai sesama umat Hindu. Yang ketiga adalah karma pala. Karma pala dalam kehidupan sehari-hari adalah bertanggung jawab atas tindakan yang kita perbuat. Yang keempat adalah punarbawa. Punarbawa dalam kehidupan sehari-hari adalah kita menghargai setiap momen atau perbuatan yang dilakukan dan berusaha untuk mencapai moksa. Yang terakhir yaitu moksa. Moksa dalam kehidupan sehari-hari adalah tujuan hidup atau moral yang lebih tinggi. Baik, segitu aja penjelasan ini. Untuk penjelasannya itu saya terima, silahkan tepuk tangannya dulu untuk Gus Cahya. Bisa kembali dulu. Baik, dulu, terima kasih Bu. Oke, dari materi yang telah saya jelaskan hari ini, apakah ada pertanyaan dari kalian atau ada yang kurang dipahami? Bagaimana? Cukup atau dari yang perempuan ada lagi yang ingin ditanyakan? Dia dan juga Rayu, bagaimana? Bisa saat ini cukup itu. Oke, saya simpulkan ya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari berbagai aspek, yaitu dari praktik spiritual, kemudian etika dan moralitas. Dari praktik spiritual ini menyangkut kepada Brahman ya, dalam bentuk penghormatan dan juga pengabdian kepada Tuhan. Kemudian etika dan moralitas itu mengamalkan ajaran tentang karma pala dengan kita berperilaku yang baik kepada sesama dan juga menjaga hubungan yang begitu harmonis. Kemudian juga itu ada dalam berbagai aspek seperti kesadaran spiritual yang dimana itu ada di Loksa yang kita harus kita harus menyadari bahwa di kesadaran spiritual ini kita memiliki kesadaran terhadap tindakan kita, karena di setiap tindakan yang kita perbuat itu memiliki konsekuensi, dan juga dalam kehidupan ini adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diyakini bahwa umat Hindu dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan juga spiritual, serta memberikan kontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Sekiranya itu saja untuk pertemuan hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan saja ya. Tapi sebelum itu, karena kita diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Jadi silakan berdiri, dan untuk doa dipimpin oleh siapa? Saya. Oke, silakan Yogi. Ada. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, Ibu tutup dengan para mesanti ya. Oh, mesanti. Santi. Oh, Terima kasih, Bu.